warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang dinamika rotasi, yang bertujuan yang pertama untuk mengetahui dinamika rotasi, kemudian yang kedua untuk memahami konsep momen gaya, kemudian yang ketiga untuk mengetahui konsep momen inersia, kemudian yang keempat yaitu untuk memahami hukum kekekalan momentum sudut. Jadi di sini anak-anak ada yang tahu dinamika rotasi itu apa? Ya, betul, tepat sekali. Jadi, dinamika rotasi itu gerak benda yang bergerak meningkat. Jadi seperti itu. Nah, dinamika rotasi ini hampir sama dengan dinamika partikelnya Newton. Jika dinamika partikelnya Newton itu hanya memiliki satu sumbu, artinya satu arah, seperti ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, atau benda yang didorong ke kanan, seperti itu. Tetapi dinamika rotasi ini bukan benda yang didorong, tetapi benda yang diberi gaya lalu bergerak memutar, seperti itu. Contoh dari dinamika rotasi itu pintu yang didorong. Nah, itu salah satu pengaplikasian dalam dinamika rotasi. Kemudian langsung saja ke momen gaya. Momen gaya. Momen gaya ini biasa disebut juga dengan torsi. Nah, momen gaya adalah ukuran keefektifan gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap titik poros tertentu. Nah, besarannya yaitu tau sama dengan F kali R, di mana tau adalah momen gaya, F gaya, dan R adalah jarak yang tegak lurus terhadap porosnya. Nah, seperti itu. Kemudian contoh seperti ini. Ketika kalian melihat pintu yang terbuka dari atas, nah, kan bentuknya seperti ini. Ini dimisalkan engselnya sebagai poros, dan ini pintu yang bagian atasnya. Nah, jika terjadi momen gaya itu ketika ini diberi gaya sebesar F. Nah, nanti R-nya ini tegak lurus dengan porosnya. Jadi ini R-nya, ini sudutnya. Nah, ini kita anggap sebagai panjang batang seperti itu. Nah, jika seperti ini nanti rumusnya sudah berbeda. Rumusnya nanti jadi tau sama dengan F. R-nya kan R ada sudutnya. Nah, ini R-nya tegak lurus dengan porosnya. Jadi R itu L kali sin theta. L kali sin theta seperti itu. Nah, makanya jika kalian mendorong pintu dekat dengan engselnya di sini misalkan, nah itu akan terasa sulit. Kenapa? Karena jika R-nya kecil, maka momen B-nya juga kecil seperti itu, meskipun diberi gaya berapapun itu. Nah, seperti itu. Terus kemudian apabila kita dorong di engselnya, kemudian yang terjadi apa anak-anak? Ya, betul sekali. Maka jika kita mendorong yang tepat di engselnya di sini, itu nanti tidak akan berputar meskipun diberi gaya berapapun itu. Nah, kenapa? Karena tidak ada R-nya. Karena R-nya kan 0. Jadi berapapun gayanya,
sini paham? Oke, kemudian langsung saja lanjut ke yang kedua, yaitu momen inersia. Lanjut ke momen inersia. Momen inersia ini lambangnya itu I. Momen ini lambangnya ini. Nah, momen inersia ini analoginya itu dengan massa dalam dinamika partikel seperti itu. Jadi, momen inersia ini adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk bergerak melingkar terhadap rotasi. Jadi gini, momen inersia itu ukuran kelembaman yang mengalami gerak rotasi seperti itu. Nah, jika momen inersianya semakin besar, maka bendanya akan sulit untuk bergerak, sulit berrotasi atau bergerak. Nah, seperti itu. Jadi rumus dari momen inersia ini yaitu rumus dasarnya I sama dengan mr kuadrat, di mana I sama dengan momen inersia dan m adalah massanya dan r adalah jaraknya. Nah, ini dalam partikel. Jika bendanya terdiri dari benda tegar, kemudian massanya terdistribusi kontinu, maka rumusnya akan berbeda. Nanti I-nya nanti diintegralkan. Jadi rumusnya berubah seperti ini. Jika terdiri dari benda tegar, integral R kuadrat dari dm. Nah, jadi makanya jika masanya sangat kecil, jadi masanya akan terintegrasi terhadap jarak kuadrat terhadap poros yang akan ditentukan, jarak poros yang akan ditentukan terhadap poros yang akan ditentukan, seperti itu. Nah, contoh dari yang ini tadi, yaitu partikel itu ketika berputar dalam poros, ketika porosnya berputar, maka R sama M-nya akan berpengaruh, seperti itu. Itu dalam partikel. Sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Oke, jadi langsung lanjut saja ke hukum kekekalan momentum sudut. Langsung saja hukum kekekalan momentum sudut. Jadi, hukum kekekalan momentum sudut ini analoginya dengan hukum kekekalan momentum linear. Nah, anak sudah belajar kan hukum kekekalan momentum linear di kelas 10? Nah, jadi ini analoginya seperti hukum kekekalan momentum linear. Jadi, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sudutnya akan tetap. Jadi momentum sudut sebelum tumbukan sama dengan momentum sudut setelah bertumbukan, seperti itu. Jadi misalkan ada suatu contoh, kalian sedang memutar CD. Ini misalkan CD-nya sedang berputar. Nah, kemudian tiba-tiba kejatuhan batu kecil, terus sebut saja kerikil. Nah,
ini nanti momentum sudutnya akan berubah karena bertambahnya beban untuk berputar itu tadi. Jadi seperti itu. Nah, jadi analoginya hukum kekalan sudut seperti itu. Kemudian hukum kekalan sudut itu lambangnya L, dimana L sama dengan I kali omega, dimana I sama dengan momen inersia dan omega sama dengan ini kekalan sudutnya. Jadi nanti kan ini kalau berputar, kalau ada titik jatuh, nanti omeganya akan semakin kecil gitu. Nah, jadi momentum sudut sebelum terjadi tumbukan dan satu detik tumbukan itu sama. Jadi seperti ini rumusnya. Kan momentum sudut tadi lambangnya L, kemudian L sebelum sama dengan momentum sudut sesudah tumbukan. Nah, L tadi sama dengan I kali omega, kemudian L sudah tumbukannya jadi I aksen kali omega aksen. Nah, seperti itu. Jadi momentum sudut sebelum tumbukan dan setelah tumbukan itu sama, seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, bagus. Ibu akan memberikan satu contoh soal. Jadi seperti ini contoh soalnya. Ada seorang penari yang ketika dia menelantangkan tangannya seperti ini, itu momen inersianya 4 kg per meter kubik. Jadi langsung saja kalau dia sama dengan I, momen inersianya sama dengan 4 kg per kubik. Nah, tetapi ketika tangannya dekat di sini di tubuhnya, itu momen inersianya menjadi 2 kg. Jadi ini I aksen 2 gram per meter kubik. Nah, kemudian ketika dia tadi tangannya terlentang, itu dia berputar selama 3 putaran. Jadi itu termasuk momentum sudut, kekalan sudut. Apa rumusnya anak? Apa lambangnya? Oke, bagus, omega 3 putaran. Nah, yang ditanya berapa putaran yang dia penari lakukan ketika tangannya dekat di tubuhnya. Jadi ditanya itu kan sudut aksen sesudah tumbukan. Nah, jadi tadi momentum sudut rumusnya apa anak-anak? Bagus. Sebelum terjadi tumbukan sama dengan terjadi tumbukan. L sama dengan L aksen. Rumusnya yaitu I kali omega sama dengan I aksen kali omega aksen. Nah, yang dicari kan omega aksen. Nah, jadi omega aksen dipindah ruas ke kiri, jadi omega aksen. Ini dipindah ruas ke kanan. I kali omega per I aksen sama dengan I-nya tadi 4. Ya, bagus. Omeganya 3. Kemudian I aksennya 2. Oke.
Nah, berapa? Berapa ya anak-anak? Dihitung. 4 kali 3 dibagi 2. Iya, bagus sekali. 6 putaran. Nah, jadi ketika penari itu tangannya dibekap, moment inersinya 2 kg per meter kubik, itu terjadi 6 putaran. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, belum ada. Oke, jadi seperti itu pembelajaran kita hari ini. Oke, kita sudah belajar tentang dinamika rotasi, yaitu momen gaya, momen inersia, dan hukum kekekalan momentum sudut. Nah, jadi apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Coba Siska simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, bagus sekali. Kemudian Novi, coba simpulkan seperti Siska tadi menurut Anda sendiri. Ya, bagus sekali. Jadi seperti itu anak-anak. Apakah teman-teman sepakat sudah memahami ini? Oke, bagus sekali. Jadi sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kemudian silakan buka buku bab 1 halaman 17. Nah, itu ada soal-soal, silakan dikerjakan di rumah. Kemudian apabila ada yang sulit, nanti kita akan diskusikan di pertemuan yang akan datang. Kemudian pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang kesetimbangan benda tegak. Nah, jadi jangan lupa belajar di rumah. Jadi sampai setelah nanti kita tinggal berdiskusi seperti itu. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.